Oke, selamat siang atau selamat sore teman-teman semua ya. Kembali lagi kita bahas saham. Eh, Seperti biasa kita lihat dulu IHSG kemarin terkoreksi lagi ya teman ya. Cukup dalam 0,9%, tapi polanya memang lagi koreksi ya. Seperti yang kita jelaskan di minggu lalu, dia turun ya, turun, kemudian membentuk lower low, kemudian higher low, lower low, higher low, lower low, higher high ya. Nah, ini sudah dijebol, kemudian dia retest lagi. Nah, untuk melanjutkan kenaikan seperti ini ya. Semoga saja ya. Ini tidak ada kepastian teman, tapi seperti yang kita pelajari selama ini polanya biasanya seperti ini ya. Dan semoga juga berdampak baik ke saham kita. Nah, sebelum kita bahas saham untuk besok, kita review dulu ya. Saham minggu lalu PNLF. Nah, ini PNLF sudah hampir capai target sebenarnya teman ya. Ini sedikit lagi ya. Kita punya target itu 21% ya. Tapi dia sampai 19 atau 18% ya. 18% terkoreksi lagi. Kenapa? Karena memang di sini ada resisten yang cukup kuat teman-teman. Ya, ini resisten yang cukup kuat, dan ini tidak sampai resisten dia sudah koreksi. Nah, takutnya nanti dia akan turun seperti ini. Bentar. Jebol support lagi, kemudian naik, kemudian turun. Nah, dia membentuk apa namanya? Head ya. Shoulders, head, shoulder. Jadi head and shoulder seperti itu. Jadi kita sudah amankan profitnya dengan stop loss di BEP atau break even point. Atau teman-teman yang sudah take profit di 19%, saya ucapkan selamat. Bisa jadi teman-teman amankan profitnya juga ya. Biasanya kita menyarankan kalau dia sudah naik di atas 10%, itu kita boleh amankan profitnya mungkin di 5% ya. Kalau dia sudah naik sampai 18% seperti itu, mungkin kita sudah bisa amankan di 15%. Jadi sebenarnya harusnya teman-teman sudah profit di sini, meskipun dia terkoreksi lagi. Jadi untuk selanjutnya sebaiknya kita tunggu dulu apakah dia akan turun melebihi low sebelumnya ini, ya, low ini ya, support ini, kemudian di retest untuk melanjutkan penurunan seperti ini. Jadi kita tidak bisa entry sekarang ya. Teman-teman yang sudah masuk ya silakan di hold saja, yang belum di di take profit ya. Kita juga sudah pasang stop loss push. Nah, setelah itu kita juga bisa masuk setelah dia jebol resisten teman seperti ini, kemudian dia retest ya. Kita melanjutkan lagi, kita entry di area-area sini nanti. Jadi seperti itu PNLF ya. Nah, satu lagi Arto ya. Ini yang minggu sebelumnya ya teman, bukan minggu kemarin ya. Di tanggal 2 Desember ini kita mulainya. Ini juga tidak berhasil menjebol area resisten ini ya. Ini cukup kuat. Jadi dia turun lagi. Kita juga sudah pasang stop loss plus, jadi BEP, jadi ini aman ya. Kalaupun dia kena, jangan langsung masuk dulu. Kenapa? Karena dia bisa saja jebol ya, kemudian melanjutkan penurunan seperti ini. Tapi kalau dia nanti berhasil menjebol resisten ini, kemudian di retest, kita boleh masuk lagi seperti ini ya. Jadi areanya sekarang ini memang di tengah-tengah teman ya, posisi harganya sedang di tengah-tengah, jadi kita tidak bisa ambil posisi apapun ya. Kemarin kita berani karena ini ranknya juga cukup, spreadnya ini juga cukup besar teman ya. Jadi kalau seandainya dia tidak jebol pun, kita bisa langsung SL plus seperti ini. Oke, itu Arto. Kemudian minggu kemarin dua saham yaitu Tins ya, satunya Tins. Nah, ini Tins sedang running ya, sudah jalan berapa persen ini. Dia sempat naik ke 12%, kemudian terkoreksi lagi sekarang 7% ya. Ya lumayan untuk satu minggu ya. Kenaikan 7% itu bukan kenaikan kecil teman ya.
menunjukkan kenaikan kecil. Kalau hasilnya kecil berarti memang mungkin kita belinya sedikit ya. Misalkan teman-teman beli 100 juta misalkan ya, 7% itu sudah 7 juta dalam 1 minggu, itu sudah cukup lumayan teman ya. Ini untuk tips kita masih hold ini ya. Yang kedua AMRT. Ya, AMRT ini agak slow jalannya ya. Tapi sedang floating nih ya, floating minus. Floating berapa persen ini? 1,3% ya, 1,3. Jadi kita biarkan saja karena kita juga sudah pasang stop loss ya. Ini polanya masih bagus teman ya. Kalau teman-teman lihat ini jelas ini sudah jebol ya. Area base ini kemudian dijebol, kemudian membentuk base lagi. Apakah dia akan naik lagi atau justru jebol lagi ke bawah, itu juga tidak bisa kita pastikan karena ini memang bagaimana perilaku pasar ya. Jadi kita tidak bisa kendalikan, kita hanya bisa memprediksi harga atau menganalisa harga biasanya seperti ini. Oke, nah teman bisa lihat di sini ketika dia sideways ya, kemudian dijebol, kemudian dia koreksi sideways, kemudian baru naik seperti ini. Jadi kebiasaannya seperti itu teman. Ini untuk AMRT. Tapi kalau teman-teman kedua-duanya sudah mau ganti saham misalkan ya teman-teman bisa close kedua-duanya, TIN sama si AMRT ini, teman-teman pasti masih profit ya. Kecuali teman-teman belinya itu tidak sama. Misalkan teman-teman beli AMRT ini 100 juta, sementara teman beli TINS tadi 50 juta. Nah, itu susah teman. Itu yang saya bilang, selalu saya ingatkan ya. Usahakan konsisten pembelian saham itu, nilainya berapa ya. Kemudian stop loss-nya berapa, profit TP-nya berapa. Jadi begitu teman-teman salah satu saham itu loss atau rugi misalkan ya, atau sentuh stop loss, yang satunya lagi bisa cover kerugian teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi kalau tidak sama itu repot teman-teman. Susah untuk meningkatkan, menumbuhkan aset kita ya. Seperti itu. Nah, untuk besok sebenarnya saya punya banyak ya, sudah saya mulai saring. Ketemunya itu ada sekitar 15 saham, tapi itu tentu saja terlalu banyak teman. Dari 15 saham itu saya akan saring lagi ya, sehingga bisa kita punya saham itu 2 saja atau 3 paling banyak ya. Nah, sekarang saya masih proses screening ya, memilih saham yang menurut saya terbaik ya, terbagi. Tapi tentu saja ini tidak pasti juga. Dan ini masih saya screening, belum selesai teman ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, kalau saya tidak sempat bikin video, saya mungkin akan bagikan di grup saja teman, di grup Telegram ya, dan juga di membership YouTube. Jadi teman-teman boleh bergabung ya. Kalau teman-teman di membership YouTube, teman-teman kita tidak bisa berinteraksi langsung ya. Tapi kalau di Telegram, teman-teman ada yang bertanya tadi, kita langsung berinteraksi ya. Bahkan kalau ada satu saham yang menurut saya hari itu bagus, saya akan langsung infokan. Jadi kalau di YouTube itu tidak sempat teman, karena akses ke YouTube itu memang teman-teman juga tidak selalu ya, pasti tidak selalu melihat YouTube setiap hari. Kalau kita pakai Telegram atau WA misalkan ya, itu kan ada notifikasinya, bisa langsung berinteraksi. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi jangan di hold dulu ya, jangan entry dulu PNLF sama Arto tadi kalau teman-teman sudah exit ya, karena kita harus menunggu dulu apakah dia break atas atau break bawah. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat sore.